Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 Praktikum Fisika Dasar Pendidikan IPA Universitas Sidar akan memperkenalkan anggota praktikum dari kelompok kami. Anggota praktikum dari kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Anggota yang pertama yaitu atas nama Rifani Adelia dengan NPM 19103030013. Dan anggota kelompok kami yang kedua yaitu atas nama Rizky Ciptaningrum dengan NPM 19103030054. Anggota kelompok kami yang ketiga yaitu Nabila Isani dengan NPM 19103030074. Berikutnya yaitu atas nama Hanar Salsabella dengan NPM 19103030018. Dan yang terakhir atas nama Raihan Mahmud yaitu saya sendiri dengan NPM 19103030108. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu dan pembimbing mata kuliah Praktikum Fisika Dasar yaitu Bapak Siswanto MPD. Pada praktikum kelompok kami mengambil tema tentang listrik yaitu arus DC. Nah, kami mengambil permasalahan dari kehidupan sehari-hari yaitu berkaitan dengan nyala redup atau terangnya sebuah lampu, dan kami akan berusaha menaikkan daya terang sebuah lampu tanpa harus menambah biaya listrik setiap bulannya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi atau bisa dilakukan nanti akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Selamat menonton. Di sebuah desa, ada anak bernama Andi. Andi ini memiliki kandang ayam di perkarangan rumahnya. Ayam yang dimiliki Andi sangat banyak, karena Andi sangat senang memelihara ayam. Setiap sore, ayamnya selalu kembali ke kandangnya. Maka ibu memastikan apakah semua ayam sudah masuk ke dalam kandang atau belum. Namun ketika memastikan, ibu kesulitan. Dalam memastikan jumlah ayam, ibu kesulitan karena lampu di dalam kandang ayam penerangannya terlalu redup. Ibu berpikir, jika tegangan listriknya dinaikkan, nanti tagihan listriknya akan bertambah. Kemudian, Andi melihat ibu yang kebingungan mengatasi masalah tersebut. Andi memiliki ide dan memberitahu ide tersebut kepada ibu. Andi berpikir, ketika lampu dirangkai dan kabel menjadi rangkaian paralel, serta mengurangi hambatan yang ada di dalam rangkaian, maka lampu bisa berpijar terang, serta tegangannya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak menambah biaya listrik yang ditanggung oleh keluarga Andi. Mari kita lihat pemecahan masalahnya menggunakan aplikasi PET. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi PET pada analisis kasus yang kelompok kami ambil. Di sini pada masalah kan ibu mengeluhkan lampu yang terlalu redup, tetapi ibu tidak menginginkan biaya listrik semakin naik. Jadi di sini kelompok kami mencoba sebuah praktikum menggunakan aplikasi PET di mana pada tegangan yang sama tetapi nyala lampunya semakin terang. Kita membuat analisis yang pertama ya, yang saat lampunya redup. Oke, pertama kita menggunakan sumber tegangan yaitu baterai sebesar 10 volt. Kita tambah ini. Terus kita kasih hambatan sebesar 5 volt. Ini dikurangin jadi 5 volt.
kita pasang saklar di samping sini dan kita rangkai kabelnya ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui besar arus, kita pasang ampermeter di setiap rangkaian. Kita di sini memakai rangkaian paralel. Nah, seperti ini. Terus pasang lampunya. Di bawah juga kita pasang lampu. Kemudian saat saklar ditutup, kita dapat mengetahui nilai. Nah, di situ total hambatan berarti ada 5 ohm. Kemudian kita coba pasang voltmeter untuk mengetahui tegangannya. Hambatan sama di sumber baterai. Nah, karena ada hambatan berarti tegangan total yang ada pada rangkaian sebesar 5 volt. Nah, kemudian praktikum yang kedua yaitu ketika Andi sudah memiliki rangsangan. Nah, kita buat sumber tegangannya sama-sama 10 volt. Kemudian tetap ada hambatan ya. Hambatan. Terus sama ada saklar juga. Ya tadi maaf, sini lupa. Sini juga dikasih arus. Dikasih arus biar kita tahu. Karena pada teorinya itu kan jumlah arus yang masuk sama dengan arus keluarkan. Nah, bisa ketahui ya saat di lampu pertama besar arusnya 0,5 dan arus yang mengalir di lampu kedua itu juga 0,5. Nah, kalau ditambahkan ini totalnya kan arusnya 1 ampere. Nah, berarti arus yang masuk dan arus yang keluar sama-sama 1 ampere. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua. Kita pasang hampir mirip, tapi nanti kita variasikan pada hambatan. Yang bawah juga kasih lampu ya. Susunannya kayak yang awal tadi. Sini kasih ampere meter. Saklarnya kemudian ditutup. Nah, ini kan nyalanya masih redup, terus kita perkecil nilai hambatan menjadi 1,5. Nah, dapat kita lihat ya dimana lampu pada rangkaian yang kedua itu lebih terang. Kemudian yang awal tadi besar tegangannya jadi 5 volt, tetapi sumbernya masih sama-sama 10 volt ya. Ini tadi di baterai. Terus kita pindah tegangannya di sini di rangkaian kedua coba. Nah, dapat kita lihat besar tegangannya 7,69 volt. Kita juga bisa lihat arus yang masuk, arus yang mengalir di
lampu pertama 0,77 dan kedua 0,77. Kita lihat arusnya itu arus DC ya, jadi searah. Kemudian arus yang keluar juga sebesar 1,54. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, itu tadi tutorial penggunaan aplikasi PET dalam praktikum yang kelompok kami pakai sebuah kasus dari nyala redup atau terangnya lampu. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang didapat dari aplikasi PET mengenai arus listrik DC. Yang pertama, hambatan 1,5 ohm. Di sini kami menggunakan dua lampu yang masing-masing tegangan dan hambatan nilainya sudah diketahui. Untuk tegangan bernilai 10 volt dan untuk hambatan bernilai 1,5 ohm. Dari nilai hambatan dan tegangan yang sudah diketahui, maka didapatkan arus listrik yang mengalir pada lampu pertama 0,77 ampere. Sedangkan arus listrik yang mengalir di lampu kedua bernilai 0,77 ampere juga. Sehingga dari kedua arus listrik yang dihasilkan itu dapat dicari arus listrik total yang mengalir pada kedua lampu tersebut, yaitu sebesar 1,54 ampere. Yang kedua, kami menggunakan hambatan sebesar 5 ohm. Di sini kami juga menggunakan dua lampu, di mana nilai V dan R masing-masing adalah 10 volt dan 5 ohm. Dari nilai tegangan dan hambatan yang sudah diketahui, maka dihasilkan nilai arus listrik, di mana nilai arus listrik yang mengalir pada lampu pertama adalah sebesar 0,5 ampere. Dan arus listrik yang mengalir pada lampu kedua sebesar 0,5 ampere juga. Dari I1 dan I2 yang sudah dicari, maka dapat dihasilkan kuat arus listrik total yaitu sebesar 1 ampere. Setelah melihat dari tabel pengamatan, maka kita akan menuju ke bagian pembahasan. Terlihat dari tabel pengamatan, nilai tegangan antara kedua rangkaian tersebut memiliki nilai yang sama. Hal itu karena rangkaian paralel ini sendiri merupakan rangkaian pembagi tegangan. Kita ambil contoh untuk rangkaian yang mempunyai hambatan 1,5. Di rangkaian yang memiliki hambatan 1,5, pada lampu pertamanya tercipta arus sebesar 0,77 ampere. Dan di lampu kedua juga tercipta arus sebesar 0,77 ampere. Dan apabila ditotal, maka akan menghasilkan kuat arus total sebesar 1,54 ampere. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum Kirchhoff pertama yang menyatakan bahwa arus listrik masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Maka di rangkaian paralel ini, I masuknya sama dengan I keluar. Yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai terang atau redupnya nyala lampu. Sebelumnya, nyala lampu sendiri ini dipengaruhi oleh tegangan yang diberikan, hambatan yang diberikan, serta kuat arus yang mengalir pada lampu. Apabila kita menginginkan lampu yang menyala terang, maka yang akan kita lakukan adalah dengan menurunkan nilai hambatan yang diberikan. Namun, apabila kita menaikkan nilai hambatan yang diberikan, maka yang terjadi adalah nyala lampu akan semakin redup. Hal itu sesuai dengan rumus V sama dengan I kali R. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan menganalisis hubungan arus baterai dengan terang redup nyala lampu yang dianalisis menggunakan aplikasi PET adalah semakin besar nilai hambatan pada rangkaian paralel, maka akan menyebabkan redupnya pijaran lampu. Sedangkan semakin kecil nilai hambatan pada rangkaian,
menyebabkan pijaran lampu akan semakin terang. Hal ini disebabkan karena di dalam rangkaian paralel, besarnya tegangan itu nilainya sama. Sedangkan untuk arus, besarnya nilai arus masuk sama dengan nilai arus keluar. Selain itu, karena pada dasarnya redup atau terangnya cahaya lampu itu berbanding terbalik dengan besar nilai hambatan yang digunakan dalam rangkaian, hal itu sesuai dengan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Maka, untuk mendapatkan pijaran lampu yang terang dan menghemat biaya, dapat dilakukan dengan cara menurunkan besarnya nilai hambatan di rangkaian tersebut. Demikian video dari kelompok kami mengenai problem solving laboratory tentang bagaimana hubungan arus baterai dengan terang redup nyala lampu yang dianalisis menggunakan aplikasi PET. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.